Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Wuling Almas Turbo. Yes, ini juga adalah varian yang flagship dan juga sebagai varian yang 7-seater. Secara ukuran, secara dimensi, dia itu setara dengan Honda CR-V Turbo dan juga Mazda CX-5. Tetapi, kedua mobil tersebut sudah dibanderol dengan harga 500 juta lebih atau setengah miliar rupiah lebih. Tetapi mobil yang ada di samping saya ini dibanderol hanya dengan harga 352.800.000 rupiah untuk OTR Palembang. Dan kita akan lihat di video kali ini seperti apa Wuling Almas Turbo. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, How about I get another drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning right there in your eyes. So when you got Oke, kita mulai dulu dari bagian fascia depan mobil ini. Bisa kalian lihat secara overall desainnya itu memang benar-benar sebuah SUV yang gagah. Mulai dari kap masuknya yang berotot dan landai seperti ini, dan juga kesan modernnya itu sangat didapat di mobil ini, terutama di bagian lampunya. Lampunya ini di bagian atas ini bukan lampu utama, ini hanya di RL dan sebagai lampu senja, dan juga ini bisa berubah menjadi lampu sen. Lampunya sendiri sudah LED dan lampu utamanya terletak di bagian bawah menggunakan proyektor LED, dan di bawahnya lagi ada sebuah fog lamp tapi memang masih halogen. Terus di bawahnya bumpernya ini menggunakan ada perpaduan atau plastik hitam, dan juga ada untuk airbag di bagian bawahnya. Menegaskan bahwa ini tuh SUV yang gagah. Terus juga detailnya di sini ada sensor parkir di bagian depan, ada 2 buah sama di kanan dan kiri. Terus di sini ada listroom ya, mempermanis aja, tapi kesan gagahnya tetap dapat di mobil ini. Nah, di bawah logo Wuling ini terdapat 1 buah kamera depan. Kameranya itu ada di kanan dan kiri spion dan juga di bagian belakang. Itu membuat fitur ini, mobil ini memiliki fitur kamera 360. Oke, secara overall desainnya ini gagah dan sangat layak menjadi sebuah SUV yang beneran. Mesin yang digunakan berkapasitas 1500 cc turbo menghasilkan tenaga 140 PS dengan torsi 250 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT dengan simulasi 8 speed. Oke, kita lihat untuk di bagian mesin, dia dilengkapi dengan dua cover di bagian atas ini. Ini sangat rapi mesinnya, seperti layaknya mobil-mobil Eropa. Dan untuk mesinnya sendiri sedikit dimasukkan ke bagian bawah karena untuk memberikan center of gravity yang baik kepada mobil ini, dan juga untuk memberikan pengendalian yang baik terhadap SUV ini. Dan juga di bagian atasnya di sini untuk kap mesin sudah dicat warna body dan ada peredam yang cukup tebal. Dan bagian area mesinnya ini memang tidak terlihat ya, tapi sudah dicat warna body. Dan satu lagi ya, mungkin terlalu berharap lebih ya untuk mobil yang harga 300 jutaan. Mungkin improvement di selanjutnya bisa ditambahkan gas untuk kap mesin ini karena materialnya ini memang sangat berat. Oke, sekarang di bagian samping. Di bagian samping kita bahas dulu kaki-kaki dari mobil ini. Ban ini berukuran 215/60R17 dengan ban yang berwarna two-tone polish hitam dan silver seperti ini. Ukurannya proper, tapi kalau dilihat dari samping sih memang sedikit agak kekecilan. Ini adalah part yang paling mudah untuk diganti. Jadi kalau kalian beli mobil ini merasa pelek sama bannya ukurannya sedikit kecil, tinggal ganti aja. Nah, bicara untuk kaki-kaki, keempat rem mobil ini sudah menggunakan rem disc
brake, dan juga untuk teknologinya sudah ada ABS, anti-lock braking system. Jadi ABS itu fungsinya adalah ketika kalian dalam kondisi yang jalannya licin, kalian mengerem secara keras, dia menjaga supaya ban itu tidak terkunci, jadi kalian tetap bisa bermanuver. Terus ada EBD, Electronic Brake Distribution, dan juga ada brake assist. Untuk fitur safety lainnya di mobil ini sudah ada stability control untuk menjaga kalian dalam kondisi yang stabil ketika bermanuver supaya mobilnya tidak terguling, dan juga ada traction control yang bisa menjaga traksi dari keempat bannya, dan ada hill start assist. Hill start assist itu fungsinya adalah ketika kalian ada di posisi tanjakan, kalian ingin dan berhenti, kalian ingin pindah dari pedal rem ke pedal gas, itu ada jeda, dan jeda itu ditahan oleh mobil ini beberapa detik, jadi mobilnya tidak glosor ke bawah. Dia sudah menggunakan rem elektrik, dan juga ada fitur auto hold. Nah, auto hold ini sangat berguna di kondisi kemacetan, karena kalau kondisi macet kalian tinggal injak remnya sedalam mungkin, mobil akan mengunci. Ketika ingin merilisnya, kalian tinggal injak pedal gas. Itu sangat simpel. Fitur safety yang sudah harusnya digunakan di semua mobil ini sudah memilikinya. Di bagian atas dia ada roof rail dan ada list chrome mempermanis, tetapi secara overall tampilan dari samping mobil ini cantik dan gagah, termasuk juga di bagian belakang sini atapnya itu seperti mengambang layaknya seperti Toyota Fortuner ini. Dan untuk masuk ke bagian dalam, dia sudah memiliki sistem keyless entry, jadi kuncinya itu tinggal kalian kantongi, kalian tinggal klik tombol yang ada di sini, pintunya akan membuka. Contohnya ini, ketika kalian ingin mengunci, spion otomatis tertutup, dan ketika ingin membuka tinggal klik lagi. Nah, spionnya sendiri sudah elektrik, jadi auto retractable mirror, termasuk juga ada lampu sen dan ada kamera di bagian spion kanan kirinya. Karena mobil ini sudah memiliki fitur kamera 360, termasuk juga di bagian belakang. Oke, sekarang kita lihat di belakang. Oke, sekarang di bagian belakang. Di bagian belakang ini desainnya sedikit membulat. Terus detailnya di bagian atas ada antena Sharpin, ada spoiler, ada remote and stop lamp. Ini kacanya, tapi belum ada defogger belakang. Tapi tidak ada wiper, tapi sayang sekali belum ada defogger belakang. Lampunya, ini lampunya kayak Audi Q5 bentuknya. Lampu sen sudah LED, lampu rem ini belum LED. Terus lampu mundur ada di bagian bawah. Dan ini juga sebagai lampu mundur. Ketika kalian akan membuka bagasi, lampu mundurnya itu dipindah ke bagian bawah, termasuk juga lampu sen ketika kalian ingin menghidupkan hazard. Di bagian bawah ada muffler yang asli bentuknya. Terus ini cladding plastik hitam menegaskan sebuah SUV. Detailnya lagi ada kamera di bagian belakang, karena kamera sendiri sudah 360. Ada logo Mas Turbo, logo guling, dan membukanya ini masih manual, belum elektrik. Kapasitas ketika bangku baris ketiga ini dibuka tidak terlalu besar, ini hanya bisa masuk koper yang kecil, tapi kalian bisa merubahnya, tinggal ditarik, ini menghasilkan lantai yang rata dan memiliki space bagasi yang cukup luas. Detailnya di bagian belakang sini ada AC untuk penumpang bagian belakang, terus juga ada AC untuk pengaturan fan-nya. Di sini ada satu buah cup holder di bagian kiri dan satu buah cup holder juga di bagian kanan. Tapi di bagian kanan ini masih dilengkapi dengan USB 5V 2 ampere. Ada lampu bagasi LED sudah. Overall kabinnya ini luas, dan juga bangku di baris kedua itu bisa dilipat rata lantai. Sekarang kita masuk ke baris ketiga terlebih dahulu. Kita lihat akomodasi di baris ketiga untuk penumpang. Sekarang kita coba untuk akomodasi penumpangnya. Nah, karena ini ada varian 7 seater, kita coba dulu akomodasi di baris ketiga. Untuk membukanya, karena saya masuknya dari sebelah kanan, memang tidak one touch tumble, tapi untuk yang sebelah kiri one touch tumble. Oke. Ini posisi baris kedua dimajukan mentok ya. Nah, ini untuk legroom masih cukup untuk tinggi saya yang 170 cm.
Terus ada armrest. Untuk headroom juga lumayan masih ya. Terus ada AC untuk baris ketiga, Anda bisa mengatur fan-nya. Di kanan dan kiri ada satu buah USB 5 volt 2 ampere. Oke, sekarang kita lihat di baris kedua. Oke, sekarang di baris kedua untuk legroom ini posisi mentok ya, maju ke depan masih ada. Headroom juga masih ada walaupun ini ada panoramic sunroof. Terus ada headrest 3 buah yang bisa adjustable, dan ini masih bisa di reclining sampai segini rebahnya, sangat proper. Dan juga kalau tidak ada penumpang di baris kedua, ini bisa dimundurin habis. Jadi legroomnya ini benar-benar rebah sekali. Oke. Ini sangat lega sekali legroomnya. Lebih lega dari Honda CR-V. Terus di sini ada armrest dan 2 buah cup holder. Dan di bagian tengah ada AC tapi masih menyambung ke bagian depan. Kalian hanya bisa mematikan dan membuka AC-nya. Ada 5 volt 2 ampere lagi. Di bagian bawah USB. Itu ada laci penyimpanan. Ada 2 buah seat back pocket. Dan untuk safety belt ini hanya ada. Semua penumpang dapat seat belt 3 titik dan dilengkapi dengan ISOFIX untuk bawa child seat. Untuk lampunya sendiri ini sudah LED warna putih, hand grip lengkap semuanya. Oke, sekarang kita ke depan. Masuk ke ruang kabin di bagian depan. Oke. Nah, karena kuncinya udah jelas, masuknya sangat mudah, dan juga untuk menghidupkan mesin kalian tinggal klik tombol startup engine di bagian sini. Oke, mesinnya cukup halus. Dan nah, fokus saya di bagian interior depan terfokus pada layar yang gede banget ini. Kita atur dulu ya. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengatur AC, karena pengaturan AC itu dimasukkan semua ke dalam head unit yang berukuran 10 inci lebih nih. Oke, saya coba dipanasin dulu ya. Nih, kita bahas dulu posisi mengemudi, karena ini sebuah SUV. Posisinya memang commanding. Untuk pengaturan jok sisi pengemudi, dia sudah elektrik, maju mundur. Untuk tinggi juga maju elektrik, rebah, reclining juga secara elektrik. Untuk setir, dia mobil ini hanya bisa tilt, jadi belum bisa teleskopik. Memang kalian kalau mengendarai sebuah Wuling Almas, kalian harus pilih mau kakinya nyaman atau tangannya yang nyaman. Tinggi saya 170 cm. Oke, untuk material memang dia tidak sebagus Wuling Cortez ya. Di bagian sini, bagian atas masih hard plastik, tapi di bagian atas ini dia sudah soft touch. Di bagian door trim hanya di bagian armrest yang soft touch, dan di sini ada list aluminium. Terus setirnya sudah dibalut kulit, joknya sudah kulit juga. Dan saya nggak akan bahas yang lebih dari teknologi yang ada sekarang ya, karena untuk stability control atau segala macam itu sudah biasa. Kita bahas head unitnya. Ini menarik sekali. Dia ada voice command. Jadi untuk yang versi 7 seater yang terbaru sekarang, dia ada voice command. Contohnya seperti ini. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Keren kan? Nice. Dia ada panoramic sunroof. Ya, ini belum terbuka sepenuhnya, jadi kalian bisa klik di sini juga untuk membuka sampai full, sampai ke belakang. Ini panoramic sunroofnya bener-bener gede. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Oke. Nah, dia ada voice command, jadi ada beberapa perintah yang bisa dilakuin. Ini kalian bisa lihat nih, ada contekan sedikit ya. Menghidupkan AC,
buka jendela. Menghidupkan AC. Buka jendela. Nah ini. Oke, membuka jendela pengemudi. Wow, sangat intuitif. Tutup jendela. Tutup jendela. Halo Link. Oke, menutup jendela pengemudi. Wow, ini sangat membantu sih. Oke, di bagian sini ya, teknologinya di samping head unit yang seperti ini, kalian bisa mengatur pengaturan kendaraan. Jadi head unit ini bukan hanya gimmick saja, dia bisa ini untuk medianya bisa memutar musik, Bluetooth, USB, AUX, dan juga bisa mirror HP kalian. Terus ada Bluetooth teleponi. Terus ada Miracast untuk kayak memproyeksikan smartphone kalian. Ini home-nya. Terus ada radio. Terus ada pengaturan. Nah, di sini kalian bisa mengatur nih. Pengaturannya bisa diatur semua nih di bagian pengaturan kendaraan. Sini bisa kalian lihat. Kalian bisa mengatur jendela, mengunci mobil, pencahayaan, lain-lainnya bisa diatur di bagian sini. Jadi unitnya bukan hanya gimmick, ini terintegrasi dengan mobil. Di bagian sini ada tombol stability control, ada tombol hazard, dan di bagian bawah head unitnya ada dua USB dan dua aux. Terus transmisinya ini ada mode eco dan ada mode triptronic juga. Kalau kalian masuk ke D, digeser ke kanan dia ada mode manual shiftingnya. Terus ada mode sport juga. Di bagian belakang lagi ada electronic parking brake. Jadi di sini nggak lagi gunain rem tangan yang manual, ada elektrik dan juga ada auto hold. Jadi kalau kalian di keadaan macet, kalian tinggal aktifin auto hold, kalian tekan pedal rem, dia akan mengerem terus, dan kalau kalian ingin merilis tinggal injak pedal gasnya. Dan di bagian belakang lagi ini ada untuk unlock kunci mobilnya, ada sensor parkir dan mengaktifkan AC di bagian belakang. Ada dua buah cup holder. Armrestnya ini empuk, sudah dilapis dengan kulit dan bisa dibuka. Ruang dalamnya kecil ya, tidak terlalu gede. Dan di bagian setir dia ada untuk pengaturan MID, terus ada juga di sebelah kanan ada untuk audio stream switch dan voice command. Dan setirnya ini beneran enteng loh guys. Ini memang kalau mobil-mobil Wuling kan memang dari brand Cina ya, tapi memberikan kualitas kabin dan interior maupun eksterior yang layaknya seperti mobil-mobil Eropa. Terus di bagian instrumen sini, instrumennya di sini ada hal yang unik ya. Ini terintegrasi dengan mobil. Ada tire pressure monitoring system, jadi dia bisa melihat kondisi angin di ban. Dan untuk di bagian sisi kiri ada speedometer dan sisi kanannya ada RPM. Di bagian tengah ini sudah full TFT MID. Jadi kalian bisa mengaturnya dari sini ya. Ada pengaturan kendaraan, kalian bisa atur setnya dari sini. Bahasa, waktu berkendara, untuk multimedia, telepon, tire pressure monitoring, terus juga ada cruise control, lengkap semuanya. Untuk airbag ini untuk varian yang ini ada dua airbag di bagian depan dan juga di bagian sisi sampingnya total ada 4 airbag di bagian mobil ini. Di bagian sini dia ada untuk electric mirror, untuk pengaturan lampu ketinggiannya, ada untuk mengatur instrumen kabin, ada kamera 360. Oke, sekarang kita lihat kamera 360-nya. Nah, untuk kamera 360 kalian bisa klik langsung dari head unitnya atau tombol yang ada di samping sebelah kanan. Nah, ini untuk kamera 360 memang resolusinya tidak terlalu jernih ya, tapi ini cukup membantu sekali di keadaan macet atau masuk gang yang sempit. Jadi kalian bisa klik nih ke kanan, kiri, depan, itu bisa diatur semua. Tuh, kanan kiri. Jadi view-nya itu 360. Nah, head unit ini bisa dikontrol juga dari bagian bawah. Ini untuk mengontrol AC. Dan ini untuk balik ke home. Kita kembali dulu. Ini untuk mengontrol AC. AC-nya secara auto. Oke. Dan ini untuk mengatur volume naik atau turun. Jadi ada tombol fisik ya. Jadi kita nggak perlu masuk ke bagian head unitnya. Nah, tapi untuk mengatur AC sih memang agak ribet di sini. Kalian harus masuk ke
menu dulu baru bisa mengatur AC. Oke, nuansa kabinnya memang cukup lega, khas mobil-mobil Wuling. Tetapi di sini posisinya memang commanding ya. Ini posisi yang paling rendah pun masih sangat commanding. Dan oke, sekarang kita buat kesimpulan review pada kali ini. Oke, jadi di video kali ini kesimpulannya adalah Wuling Almas merupakan produk yang memberikan value sangat luar biasa untuk kalian yang ingin membeli sebuah SUV, karena di rentan harga 300 jutaan itu hanya ada Honda HR-V misalnya. Tapi untuk sebuah Wuling Almas kalian dapat dimensi yang gede setara Honda CR-V, Mazda CX-5 dengan harga 350 jutaan. Untuk varian yang ini namanya eksklusif yang 7-seater, varian tertinggi. Ada juga yang varian eksklusif yang 5-seater, harganya di bawah ini. Nah, tetapi ada lagi yang varian Smart Enjoy, mulai harganya untuk OTR Palembang itu di kisaran 280 jutaan. Jadi kalian udah dapat SUV yang gede, tapi memang untuk yang varian Smart Enjoy itu belum ada panoramic sunroof dan beberapa fitur pelengkap lainnya. Oke, mungkin sekian aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau teman-teman mau pesan Wuling atau lihat-lihat mobil Wuling di daerah Palembang, itu ada dealernya. Ini dealernya di Jalan Soekarno-Hatta. Dan untuk kontak marketing pemesanan Wuling kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, komentar di bawah mengenai Wuling Almas, subscribe jika kalian belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.